Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kalian bertanya-tanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta isinya yang begitu besar? Bagaimana alam semesta sebenarnya terbentuk sehingga sampai sekarang masih terus berkembang dan selalu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara berproses. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, tidak terjadi secara sekejap saja. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa kuasanya sebenarnya dapat membuat semua hal dalam sekejap, hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka semua akan terjadi. Wallahu a'lam. Sesungguhnya Allah telah menceritakan segala proses penciptaan alam semesta secara gamblang kepada setiap hambanya beriman. Yang perlu kita tafakkuri lagi adalah bahwa Al-Quran menjelaskan semua itu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencapainya pada masa tersebut. Subhanallah. Dan manusia dengan rasa keingintahuan yang tinggi mulai berlomba-lomba mencari tahu hakikat pada saat penciptaan alam semesta ini. Rasa keingintahuan serta tujuan manusia terhadap benda-benda langit dan alam semesta telah melahirkan berbagai teori pemikiran. Mereka berpikir bagaimana alam semesta ini dapat terbentuk, bagaimana dimensi ruang dan waktu tiba-tiba terjadi, sehingga berpikir bagaimana terjadinya kehidupan. Semua ilmu pengetahuan sains yang diciptakan berdasarkan sudut pandang manusia dibuat agar manusia dapat dengan mudah menerima dan memahami bagaimana kehidupan berjalan, namun banyak dari teori-teori tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan. Itu semua karena ilmu sains tersebut hanya terpaku sebatas akal sehat manusia saja. Sama halnya yang perlu kita ingatkan adalah ilmu jika tidak dilandasi dengan iman maka suatu saat akan runtuh. Allah telah berfirman dalam surat Al-Sajdah ayat 4, yakni Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu apakah kamu tidak memperhatikannya? Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya diproses dalam 6 masa. 6 hari penciptaan alam semesta dalam ayat tersebut bukanlah waktu yang berlaku seperti di bumi saat ini, sebab pada saat itu belum ada bumi yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan kesepakatan bahwa waktu 1 hari sama dengan 24 jam hari pada waktu masa sekarang ini adalah hasil dari terbentuknya langit dan bumi serta telah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Subhanallah. Oleh karena itu 6 hari di sini maksudnya adalah 6 masa atau tahapan, dan ternyata teori Big Bang yang dikemukakan oleh pakar astronomi Amerika Edwin Hubble dibagi dalam 6 masa juga. Banyak sekali penafsiran yang menjelaskan mengenai arti dari 6 hari atau masa yang telah disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4 tersebut. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan pula bahwa 1 hari kadarnya adalah 500 tahun. Allah berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Quran surat As-Sajdah ayat 42. Allahu a'lam. Untuk menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33 dapat menjadi rujukan mengenai 6 hari atau 6 masa yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau
ataukah langit Allah telah membinanya, ia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikannya malam gelap gulita dan menjadikannya siang terang benderang, dan bumi sesuai dari itu dihamparkannya, dia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan gunung-gunung yang dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Subhanallah. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa alam semesta pada mulanya merupakan satu kesatuan yang mempunyai energi yang sangat besar. Selanjutnya, peristiwa alami terjadi dan mengakibatkan alam semesta terpecah dan terbagi-bagi menjadi bagian yang sangat banyak, sehingga masing-masing bagian memiliki energi yang lebih kecil dari sebelumnya sampai akhirnya terciptalah gugusan galaksi, matahari, bintang-bintang, dan satelit. Saat terjadinya ledakan, energi alam semesta terbagi menjadi benda-benda dengan sistem yang sangat detail. Ia memungkinkan alam semesta ini dapat melangsungkan perjalanan kehidupan sehingga waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla wallahu alam. Seperti yang kita ketahui, proses ledakan tersebut disebut juga dengan Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu. Bukti dari teori ini ialah adanya radiasi kosmik di langit yang berasal dari semua arah. Bang adalah awal penciptaan ruang, waktu, dan materi awal. Hidrogen yang menjadi bahan pembentukan bintang yang dalam bahasa Al-Quran disebut dukmahan. Awan hidrogen itu berkonsentrasi sambil berputar dan memadat ketika temperatur dukan mencapai 20 juta derajat Celcius. Mulailah terjadi reaksi nuklir yang membentuk helium. Reaksi nuklir inilah yang menjadi sumber energi bintang. Penelitian tentang penciptaan alam semesta ini telah berlangsung lama, dan yang terbaru adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia bernama Mike Hipkirk pada tahun 1994. Dari hasil penelitiannya, ia menegaskan teori kesatuan alam semesta yang berasal dari satu kesatuan yang memiliki energi yang besar dan sulit dibayangkan yang dinamakan dengan skala. Padahal jika kita memperlihatkan isi kandungan dalam ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan tentang awal mulanya penciptaan alam semesta dari satu kesatuan. Pada surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ungkapan langit dan bumi dalam ayat tersebut merupakan petunjuk yang mewakili semua jagat raya alam. Ini kata bumi yang disebut dalam ayat tersebut mengacu pada keterikatan kita dengan di mana kita hidup dan tinggal di atas permukaan bumi. Sedangkan penyebutan kata langit dikarenakan kedekatan kita dengan langit yang menjadi objek penglihatan kita, sekaligus sebagai sumber hujan yang bermanfaat untuk menumbuhkan berbagai tumbuhan yang kita butuhkan dan juga sebagai makanan binatang ternak kita. Kesesuaian yang harmonis antara Al-Quran dan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi, dan hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Subhanallah. Dalam Al-Quran surat Musilat ayat 11 yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptanya langit
kepada penciptanya langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu ia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kata asap dalam ayat tersebut menurut para ahli tafsir adalah merupakan kumpulan dari gas-gas dan partikel halus baik dalam bentuk padat maupun cair pada temperatur yang tinggi maupun rendah dalam suatu campuran yang lebih atau kurang stabil. Subhanallah, betapa Al-Quran merupakan mukjizat yang menggambarkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar bagi kehidupan alam semesta. Ibnu Ibba meriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah yang menurunkan sebagai berikut. Suatu saat aku bertanya kepada Rasulullah, Rasul, setiap kali saya melihatmu hati terasa tentram dan gembira. Oleh karena itu jelaskanlah pada saya tentang segala sesuatu. Nabi SAW pun kemudian menjawab, segala sesuatu diciptakan dari air. Dalam tafsir Abdul Razak melalui jalur Qatadah dijelaskan bahwa air merupakan awal makhluknya sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Allah SWT berfirman sebagai berikut, kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Air merupakan makhluk yang pertama kali Allah SWT ciptakan. Setelah itu arsy, kalam akbar, pena agung, laulul makhlus, langit dan bumi. Oleh itu air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk lain. Jika demikian berarti penciptaan alam semesta bukan berasal dari Allah SWT. Telah menciptakan setiap makhluk hidup dari air sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi dan kami jadikan air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dengan firman Allah SWT tersebut jelas dinyatakan dalam ayat-ayat selama ratusan tahun yang lalu bahwa air merupakan komponen terpenting dalam alam semesta dan kehidupan. Kemudian barulah adanya sebuah penemuan mikroskop sebagaimana dilansir dari mereka The Al-Quran, seorang ilmuwan terkenal di abad 17, Baptista van Belkot, pada 1640-an juga menemukan bahwa air dalam tanah adalah elemen yang paling penting dari perkembangan tanaman. Kehidupan di bumi tersusun setidaknya dari 4 elemen dasar, yakni hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen. Juga 2 unsur lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu sulfur dan fosfor. Karenanya ditemukannya oleh berbagai bentuk molekul yang memerlukan air sebagai pelarut dan sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Sesungguhnya semua bentuk kehidupan yang diketahui saat ini penyusun dasarnya adalah karbon dan air. Dalam sebuah analisis data dari Explorer Hughes Capacity Telescope dan misi Jaya menunjukkan setengah berat massa planet merupakan unsur air, dan sebuah penelitian baru juga menyebutkan 1 dari 3 planet di luar tata surya mengandung unsur air. Air adalah satu-satunya perantaran yang mengandung mineral dan zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jika bukan karena air, niscaya tak akan ada kehidupan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan menurunkan kepada mereka air yang menjadikan sendi kehidupan mereka.
Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 10 hingga 11, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagaimana jadi minuman dan sebagaimana menyuburkan tumbuhan, dan padanya kamu ngembala ternakmu. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada demikian itu benar-benar terjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berpikir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penurunan air dari langit dan penghidupan bumi setelah sebelumnya tanpa kehidupan adalah suatu bukti dan tanda atas keesaan Allah. Dan keesaannya Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal berlayar di laut, ada dengan muatan yang bagi manusia apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Ia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan iskara angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Pada akhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan kembali padanya. Memang ketika kita membahas mengenai penciptaan alam semesta, sesungguhnya kita tidak lebih adalah untuk mengagumi ciptaannya, sehingga lahirlah perasaan kemahabesaran Allah Sang Pencipta segalanya. Kita menjadi merasa sangat kecil di hadapannya, sehingga tak ada secul kesombongan pun yang melekat di hati sebelum hati.